Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya M. NIK 1301174, kelas I 4103, akan mempresentasikan tentang apa saja yang sudah saya kerjakan untuk tugas besar mata kuliah Machine Learning. Jadi, ada beberapa bagian besar yang saya kerjakan. Jadi yang pertama ada preprocessing, kedua pembuatan model clustering, terus ketiga itu pembuatan model klasifikasi, dan yang terakhir itu evaluasi dari kedua task, yaitu task clustering dan task klasifikasi. Untuk tahap pertama, saya melakukan preprocessing. Jadi untuk preprocessing sendiri, teknik yang digunakan itu ada yang pertama itu scaling, yaitu menskalakan sebuah data berdasarkan nilai min dan nilai maksimalnya. Untuk scaling sendiri saya menggunakan min max scaler dari scaler. Terus yang kedua itu ada correlation matrix, yaitu mencari korelasi. Terus yang ketiga itu missing value. Terus yang keempat itu cari feeder tapi manual, jadi disesuaikan dengan kasus yang saya paparkan. Terus yang kelima itu ada mencari outlier. Terus yang keenam itu terakhir evaluasi lagi. Jadi evaluasinya saya lakukan 2 kali. Jadi yang pertama itu untuk datasetnya sendiri, saya menggunakan dataset Viva 20. Jadi untuk kasusnya sendiri itu saya itu mencari pemain yang memiliki pace, kecepatan, dan yang memiliki skill individu yang baik. Dan untuk kelasnya sendiri itu saya pilih overall, terus ada umur, value, wage, pace, dribbling, skill ball control, movement balance, agility, terus sprint speed, dan untuk label kelasnya sendiri itu saya menggunakan skill move. Jadi saya jelaskan saya jelaskan detailnya di overall itu adalah kayak nilai keseluruhan sebuah pemain, age itu umur pemain, value itu harga pasarannya itu berapa, wage itu gajinya, pace itu rating untuk kecepatannya. Jadi misalnya semakin tinggi nilai sebuah pace itu berarti pemain itu memiliki skill untuk berlari cepat lah. Terus terus habis itu ada dribbling itu seperti pace tadi, itu rating sebuah pemain untuk melakukan sebuah dribbling. Terus sisanya juga sama ya, ball control, jadi maksudnya kemampuan seorang pemain untuk mengontrol bola, movement balance itu pas bergerak dia bisa seimbang apa enggaknya. Terus habis itu ada agility, tangkasan, terus sprint speed itu kecepatan kecepatan berlarinya. Terus kemudian itu skill move itu berapa banyak skill move itu bisa dilakukan tergantung nilainya. Misalnya semakin tinggi nilai sebuah skill move itu semakin banyak variasi skill yang bisa dilakukan oleh seorang pemain. Teknik yang kedua itu adalah mencari missing values. Jadi di sini tuh ada data yang kosong, atau missing values. Jadi solusinya itu saya hanya tinggal mengedrop nilai yang kosong karena tidak terlalu mengganggu proses mining itu sendiri. Kemudian setelah saya selesai melakukan melakukan perlakuan terhadap missing values, terus yang kemudian yang saya lakukan adalah mencari korelasi. Jadi gunanya korelasi ini, kalau yang saya baca di website ini itu adalah untuk mencari nilai korelasi tertinggi. Jadi maksudnya, jadi semakin tinggi sebuah korelasi itu maka sebuah pasangan atribut
itu sebenarnya itu sudah jadi satu. Artinya kalau misalnya kita hanya ambil salah satu itu sudah cukup mewakili keduanya. Nah, itu gunanya mencari korelasi. Nah, untuk untuk korelasi ini saya pasang itu batasnya 0,9. Jadi di atas 0,9 itu harus di drop salah satu atributnya. Terus kemudian karena tadi ada salah mengambil atribut, jadi misalnya yang tidak dibutuhkan itu seperti weight, value sama age, jadi saya buang lagi. Jadi ini evaluasi kedua setelah mengambil dari sini. Ini kan masih ada age, value sama weight. Begitu saya pertimbangkan lagi, saya pikir-pikir lagi, ternyata tidak dibutuhkan, sehingga untuk row ini saya hapus. Jadi hanya menyisakan overall pace, dribbling, movement balance, movement agility, dan skill move-nya. Kemudian mencari outlier. Nah, untuk outlier sendiri itu saya hanya mengambil outlier pada overall saja, karena untuk FIFA sendiri itu kan semakin rating sebuah pemain itu semakin dicari kan. Sedangkan untuk semakin rendah rating sebuah pemain itu semakin tak dicari sebenarnya, kecuali potensialnya tinggi. Nah, untuk itu, untuk overall yang lebih dari 86 itu kira-kira itu kuartil atasnya, lebih dari kuartil atas itu nggak saya drop. Jadi yang hanya saya drop itu yang kurang dari sama dengan kuartil bawahnya saja. Setelah kemudian saya ekspor, jadi ini ekspor yang ini itu digunakan untuk model kedua dari clustering. Jadi kan untuk clustering sendiri itu saya menggunakan dua model, yaitu model pertama itu yang menggunakan scaling, yang kedua itu kita menggunakan scaling. Kemudian, untuk model 2-nya sendiri sudah saya ekspor. Terus kemudian untuk model yang pertama ini saya melakukan scaling dulu. Jadi scaling itu menggunakan Mimic Scaler. Kemudian jadi bisa dilihat beda hasilnya ketika sebelum di scaling dan sesudah di scaling. Jadi untuk nilainya untuk min-max sendiri itu dia rata 0 sampai 1. Kemudian setelah melakukan preprocessing tadi, data yang ini untuk model 1 clustering itu saya ekspor. Jadi FIFA 20 prep.csv. Terus kemudian masuk ke tahap task pertama, yaitu clustering. Untuk model 1 clustering ini saya menggunakan data yang sudah di scaling. Untuk atributnya sendiri saya hanya memilih 2 atribut saja, yaitu overall dan pace. Jadi step pertama itu saya mencari nilai K optimalnya. Saya menggunakan elbow method. Terus kemudian ini saya menggunakan library dari K-mean. Jadi jadi saya mencari SSA-nya dari K-mean ini. Jadi pertama itu saya mendefinisikan K idealnya itu antara 1 sampai 15, kemudian saya melakukan perulangan di sini untuk mengevaluasi cluster berapa sih yang sebenarnya itu paling tepat untuk digunakan. Dan untuk yang paling tepat digunakan itu setelah saya lihat tuh ternyata di angka 3. Jadi elbow method sendiri itu maksudnya adalah mencari titik di mana itu dia sebelum patah. Jadi setelahnya itu patah gitu. Dan ini kan sebelum patah nih kira-kira, meskipun agak samar-samar, cuma ini sudah cukup sudah sedikit jelas lah bahwa 3 itu cukup untuk digunakan clustering. Nah, terus kemudian saya print SSE-nya itu berapa, ternyata 333. Terus kemudian masuk ke algoritmanya clustering sendiri. Jadi pertama itu kita membuat centroid. Centroidnya sendiri itu random uniform 0 sampai 1. Nah,
Ini fungsinya dari scaling itu sendiri. Jadi skalanya itu nggak terlalu jauh gitu. Jadi membuat koordinat random itu semakin mudah. Setelah membuat ini, terus ini ada function untuk menghitung jarak Euclidean, terus habis itu ini untuk menghitung rata-rata. Ini untuk nge-split saja ya, ini split split centroid itu jadi X dan Y, jadi X dan Y. Kemudian ada unique file ini untuk mencari nilai-nilai klasternya itu apa aja. Jadi pertama ada step inisialisasi. Jadi pertama ini kita memanggil overall sama base untuk dijadikan ditampung di variabel A dan B, terus kemudian K-nya kita definisikan 3 berdasarkan hasil algoritma tadi. Kemudian kita membuat centroid, habis membuat centroid kita pecah jadi X dan Y, kemudian R-member itu untuk menyimpan anggota-anggota data pada centroid. Jadi untuk di k-min sendiri itu pertama kita menghitung jaraknya. Setelah kita mendapatkan jaraknya, kita mencari nilai minimumnya. Nah, kemudian setelah kita mendapat nilai minimumnya, kita mendefinisikan dia itu masuk ke klaster apa. Nah, untuk nama klasternya sendiri kita menggunakan indeks. Kemudian hasilnya ini kita masukkan ke member ini tadi. Nah, setelah kita menghitung semua jarak dan member, kemudian kita menghitung rata-rata. Jadi tiap anggota tadi itu kita hitung rata-ratanya. Jadi X-nya itu di jumlah berapa dibagi count-nya berapa, begitu juga dengan Y-nya. Kemudian kita mendapatkan koordinat baru masing-masing centroid. Jadi ini untuk yang ini centroid 0, ini centroid 1, dan ini centroid 2. Nah, kemudian kita cocokkan di sini. Kita cocokkan dengan centroid lamanya. Ini centroid lama itu namanya centro ini. Jadi pas awal-awal kita bikin random, apakah sudah sama apa belum. Kalau misalnya dia udah sama, kita nge-print finish. Tapi kalau misalnya belum, kita ulangi lagi prosesnya sampai dia nilainya itu, sampai dia tuh centroidnya tidak bergerak atau centroid lamanya itu sama dengan centroid baru. Setelah itu di plotting dan hasil untuk yang model 1 itu seperti ini. Jadi bisa dilihat pada plot ini, scatter plot ini bisa dilihat bahwa ada 3 klaster besar. Ya, yang pertama itu ada yang warna hijau. Nah, yang hijau itu untuk pemain yang underrated. Nah, karena gini, pemain underrated nih dia memiliki overall yang kecil, tapi untuk pace-nya sendiri itu dia tinggi nilainya. Nah, ini cocok untuk pemain yang low budget lah. Biasanya itu untuk pemain yang overall-nya kecil itu lebih murah daripada overall-nya gede. Terus yang kemudian yang warna merah itu adalah pemain yang tidak direkomendasikan untuk dibeli. Nah, karena ya ini pace-nya itu kecil, tapi overall-nya itu bisa tinggi juga gitu. Jadi otomatis dia tuh value pemain itu bisa tinggi. Nah, kemudian untuk yang warna kuning, nah ini memang sepatutnya seorang pemain itu memiliki. Jadi overall-nya tinggi, tapi pace-nya pun juga tinggi gitu. Nah, kemudian kita labeling berdasarkan kesimpulan tadi. Nah, sudah jadi. Kemudian ini untuk model 2. Model 2 prosesnya sama saja, cuma yang membedakan adalah untuk model 2 ini dia tidak menggunakan data yang udah di scaling. Jadi untuk model 2 ini sebenarnya sama seperti model 1, dia menggunakan k-min, dia menggunakan algoritma yang sama. Kemudian untuk nilai k-nya sendiri kebetulan sama juga, idealnya adalah 3, tapi kita lihat SSE-nya dia tuh jauh lebih tinggi daripada
model 1 itu 107, hampir 1 juta. Ini jauh banget ya. Jauh banget. Kemudian apa namanya? Prosesnya sama. Lalu kemudian untuk hasil klasternya sendiri itu dia juga mendefinisikan itu beda juga gitu. Jadi untuk merah ini identik lah seperti model pertama, cuma untuk pembagian hijau sama kuningnya ini dia sangat jauh berbeda gitu. Jadi kesimpulannya adalah preprocessing data itu menjadi sangat penting gitu, karena bisa mengubah hasil akhir sebuah model ternyata. Nah, kemudian untuk tas keduanya kita melakukan klasifikasi. Nah, untuk datanya sendiri kita menggunakan data hasil eksplorasi tadi yang sudah di scaling. Jadi yang pertama saya lakukan itu adalah saya memisahkan antara kelas dan feature-nya. Jadi kelasnya sendiri itu ada skill move tadi, terus kemudian datanya itu ada overall pace ini dan lain-lain. Kemudian saya masukkan ke split test ini, train test split dari sklearn juga. Saya pecahkan jadi atribut train sama test, kelas train sama kelas test. Jadi untuk model pertama ini saya menggunakan algoritma naive Bayes. Jadi alasannya saya menggunakan naive Bayes sendiri itu karena algoritma ini paling mudah dipahami, terus kemudian paling apa ya? Kalau kata orang-orang itu semua bisa di naive Bayes-kan gitu. Jadi algoritma ini dia hanya menggunakan probabilitas saja, hanya main probabilitas saja. Jadi untuk model ini saya menggunakan cross validation, yaitu menggunakan k-fold, kemudian library-nya naive Bayes yang saya gunakan itu Gaussian NB. Terus untuk evaluasinya sendiri saya menggunakan skor akurasi. Jadi ini untuk prosesnya sendiri. Jadi kita pertama adalah mendefinisikan jumlah fold-nya itu mau berapa gitu. Nah, ini saya menggunakan 5 fold saja, 5 lipatan. Jadi data train tadi itu ntar dipecah lagi menjadi data train dan menjadi data validasi. Nah, pada perulangan ini nanti kalau yang saya baca di beberapa artikel, untuk k-fold sendiri itu nanti dia lipatannya akan berpindah gitu. Jadi untuk misal iterasi 1 ntar di range berapa, nah itu ntar dia menjadi data testnya, kemudian sisanya jadi data train, dan seterusnya. Nah, pada iterasi pertama ini misalnya kita sudah mendapatkan data validasi dan data train. Nah, kemudian kita masukkan ke algoritma ke library tadi, kita masukkan ke fit, yaitu metode dari Gaussian NB itu sendiri. Kita masukkan data train termasuk kelasnya juga. Jadi X-train ini tuh feature-nya, Y-train itu kelasnya. Jadi kita akan mengeluarkan prediksinya itu seperti apa. Nah, prediksinya itu menggunakan data validasi, data feature validasi untuk mengeluarkan kelas prediksinya seperti apa. Nah, kemudian kita hitung skornya, terus lalu kita setelah hitung kita skornya, kita tampung di array scores. Nah, ntar di scores ini tuh dia menampung semua nilai akurasi semua nilai akurasi pada model ini. Kemudian untuk skor akhirnya itu seperti apa gitu kan. Skor akhirnya itu adalah dari skor itu tadi kita hitung rata-ratanya, nah itu hasil akhirnya. Skor model, skor trainnya itu seperti apa. Nah, untuk skor trainnya sendiri itu didapatkan 0,75629, kalau kita bulatkan itu adalah 76% akurasinya. Terus kemudian untuk yang kedua, model kedua itu menggunakan KNN.
atau k-nearest neighbor. Alasan saya menggunakan algoritma k-nearest neighbor ini adalah karena gampang untuk dipahami, nggak terlalu susah itu untuk dipahami. Nah, untuk prosesnya itu sama seperti model pertama tadi, kita definisikan voltnya berapa, voltnya kita definisikan sama, kemudian untuk neighbornya sendiri kita menggunakan 20, itu kira-kira aja kita pakai 20, terus kemudian kita prediksi, terus habis itu kita keluarkan skornya berapa, nah skor akurasinya berapa. Nah, terus skornya sendiri itu sama cara menghitungnya itu sama seperti model pertama, dan untuk hasilnya sendiri nilainya adalah 81% akurasinya. Nah, secara yang sudah kita lihat itu memang model 2 itu lebih unggul, tapi apakah itu benar itu model 2 lebih unggul? Nah, kita akan mengevaluasi dengan menggunakan data tes yang sudah dipisah sebelumnya tadi di awal. Nah, setelah kita hitung akurasinya ternyata untuk yang naive Bayes ini dia memiliki skor akurasi itu kecil, menurun sedikit lah, menurun 1% atau 0, berapa persen lah, jadi 75%. Kemudian untuk yang KNN dia juga turun jadi 79%. Namun bisa kita ambil kesimpulan awal bahwa model 2 yaitu yang menggunakan algoritma KNN itu lebih baik hasilnya daripada menggunakan naive Bayes. Tapi apakah itu benar sepenuhnya? Belum tentu. Gitu. Jadi untuk mengetesnya itu kita menggunakan data dari FIFA 20-nya itu sendiri, jadi data realnya, data pemain yang asli yang bisa digunakan di FIFA. Nah, untuk sampelnya sendiri itu saya hanya mengambil satu pemain. Jadi pemain ini memiliki overall 75, pace-nya 76, dribbling-nya 76, balance-nya 81, dan agility-nya 81. Nah, kira-kira prediksinya itu bakal masuk ke ini mana gitu, masuk ke kelas apa gitu kan. Di sini bisa kita lihat gitu kan, untuk prediksinya menggunakan naive Bayes itu dia masuknya ke footwork 4, sedangkan untuk KNN sendiri dia itu dia menghasilkan dia memprediksi dia tuh masuknya ke kelas atau footwork rate 3. Nah, untuk hasilnya sendiri yang paling benar itu KNN, karena pada data aslinya pemain yang bernama Bradley Dack ini dia tuh footwork rate-nya itu 3. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa model 2 yang menggunakan k-nearest neighbor ini memiliki performansi yang lebih baik daripada model 1 yang menggunakan naive Bayes. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terbata-bata, kemudian salah kata atau salah kosakata juga, gitu kan. Mohon dimaafkan, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.